Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syandika Saputra, dengan akhiran NIM 105, kelas B semester 6. Nah, jadi pada video kali ini itu saya akan mengerjakan lab section 9.2 tentang comprehensive review. Nah, pada lab kali ini kita akan melakukan deployment aplikasi multimedia sederhana yang bernama Beaver ya, yang terdiri dari beberapa kontainer. Nah, jadi aplikasi ini juga memiliki 3 komponen. Komponen utama yaitu ada PostgreSQL untuk database, ada Springboard API sebagai backend, serta React UI dengan Nix sebagai frontend-nya. Jadi seluruh komponen ini tuh akan dijalankan menggunakan Postman dan saling terhubung melalui network container. Nah, melalui lab ini kita akan menerapkan berbagai materi yang telah dipelajari sebelumnya ya, seperti menjalankan kontainer image public, terus membangun image container menggunakan multi-state build, terus mengelola lab scale container, mengatur komunikasi antar kontainer dan networking, menggunakan volume untuk menyimpan data, serta melakukan troubleshooting kontainer ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan menerapkannya di sini kembali. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyiapkan environment lab menggunakan perintah lab start comprehensive preview ya. Teman-teman bisa langsung copy aja. Di sini kita sudah menyiapkan ruang kerja, jadi teman-teman bisa langsung paste di sini. Nah, jadi perintah ini tuh kita akan berfungsi untuk menyalin source code aplikasi ke directory ya. Nah, di sini ada beberapa objektif yang harus kita kerjakan, yaitu ada 13, yang dimana kita akan mengerjakannya itu membuat file baru ya. Jadi file ini tuh harus tetap berjalan. Teman-teman bisa buka file baru di sebelah sini. Nah, langsung kita besarin. Nah, setelah kita membuat file baru, kita lihat di sini kita akan jadi script yang tadi itu akan berfungsi juga untuk memastikan bahwa Postman memiliki akses ke image yang dibutuhkan selama praktikum berlangsung. Nah, di sini ada spesifikasi, di mana ada beberapa spesifikasi. Kita akan melakukan ya intinya setelah environmentnya siap itu kita akan membuat di sini ada membuat network, terus ada database container API, terus API kontainernya, terus ada UI container, sama pokoknya kita akan buat dari awal sampai aplikasinya itu bisa diakses melalui browser ya, dengan alamat http localhost 880 ini ya teman-teman bisa langsung buka untuk solusi dan langkah satunya. Di langkah pertama ini tuh kita disuruh untuk membuat Postman network ya bernama Beaver backend. Teman-teman bisa langsung copy aja pada perintah 1.1, copy, masukin ke ruang kerjanya. Ini untuk ruang kerja yang baru tadi ya teman-teman, dan enter. Sini untuk outputnya sudah keluar. Lanjut kita ke bagian 1.2. 1.2 ini kita akan membuat Postman network bernama Beaver frontend. Tinggal copy aja seperti biasa, lalu masukin ke dalam ruang kerjanya. Nah, udah masuk. Jadi network ini tuh nanti kita gunakan untuk komunikasi antar kontainer Beaver API dan kontainer Beaver UI nya. Lanjut ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita akan membuat volume bernama Beaver data yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan data database PostgreSQL nya secara persisten teman-teman ya. Nah, di sini ada perintah postman volume create Beaver data. Teman-teman bisa langsung copy lalu masukin nah enter. Jadi nanti
volume ini tuh memastikan database itu tetap tersimpan meskipun kontainer itu dihentikan atau dibuat ulang, teman-teman. Nah, ini udah bisa lanjut ke langkah 2.2, dimana kita akan menjalankan kontainer PostgreSQL nya itu dengan nama beeper main.db. Nah, di sini ada tinggal copy, setelah itu masukin ke ruang kerja menggunakan open text dialog, ke send. Close. Nah, jadi pada perintah kali ini tuh kita menambahkan environment variable untuk username, terus ada password sama nama database PostgreSQL nya. Jadi teman-teman harus mengingat nama user, terus passwordnya apa, terus PostgreSQL database nya apa ya, teman-teman. Jadi kalian harus ingat. Tunggu dulu. Ntar kita tunggu ya teman-teman ya. Emang agak sedikit lama di sini. Tunggu. Nah, di sini sudah keluar untuk ID-nya ya. Nah, jadi untuk ID-nya itu ada ini tentunya. Lanjut kita ke langkah 3. Yang dimana di langkah ketiga ini kita akan membuat image container untuk beeper API-nya itu menggunakan custom container file. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam directory. Nah, kalian bisa copy aja, pencet, lalu masukin ke dalam ruang kerjanya. Aduh, salah. Kita copy lalu paste. Dan nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory beeper backend. Setelah itu kita akan buka container image file dari langkah 3.2 ini ya. Nah, kita akan mengisi container filenya itu dengan data di sini. Teman bisa copy, lalu kalian buka container filenya itu dengan cara mengetik pim container file, enter. Kan masih kosong ya, kita isi dengan data yang tadi. Klik ini untuk insert, yaitu paste. Jadi pada step ini image-nya itu digunakan untuk melakukan proses build aplikasi Spring Boot menggunakan Maven. Nah, nanti di step keduanya itu file hasil build-nya itu berupa beeper main100 jar yang disalin ke image runtime agar ukuran image-nya itu lebih ringan dan efisien. Nah, ini udah selesai, tinggal kalian keluar aja melakukan escape, titik 2, wait key, enter. Selanjutnya kita ke langkah 3.3 yang dimana kita akan melakukan build image untuk beeper API dengan tag beeper API v1 ya teman-teman. Dan copy, jangan lupa titiknya. Lanjut ke ruang kerjanya, kita paste di sini, enter lagi. Nanti kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu selesai. Sabar, dia bakal ngebuat aplikasi dan membuat image container berdasarkan container file yang telah dibuat. Kita tunggu dia sampai successful ya teman-teman, agak sedikit lama. Dites, sabar dulu. Spring, nah ini udah keluar Spring. Ini kita tunggu dia sukses ya, lagi sedikit. Nah, di sini sudah ada muncul successful API aja. Jadi ini tuh menandakan bahwa image beeper API itu berhasil dibuat dan siap digunakan untuk menjalankan kontainer. Lanjut kita ke langkah 3.4. Di langkah 3.4 ini tuh kita akan menjalankan kontainer beeper API nya itu menggunakan image beeper API v1.
Nah, dengan perintah postman run minde diwa dan copy masuk ke ruang kerja, open text dialog, paste, enter. Tunggu dulu. Nah, di sini kita juga menggunakan enter dulu. Jadi di sini tuh kita menggunakan environment variabel db underscore host ya teman-teman. Nah, sini ID-nya udah muncul, berarti ini sudah berhasil. Lanjut kita ke langkah keempat, yaitu membuat image container untuk Beeper UI menggunakan custom container filenya. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam directory Beeper UI. Ke perintah ini kalian copy, masuk lagi, paste, cd, aduh kesalahan, aman sih. Nah, ini udah offset. Lanjut ke langkah 4.2. Jadi nanti direktorinya itu akan berisi shortcode React UI nya yang nantinya akan dibuat dan dijalankan menggunakan mix container. Nah, di sini teman-teman kita copy aja untuk isi container filenya, lalu kalian buka container file, pim container file ini teman-teman. Nah, di sini kalian paste di sini. Kalau udah escape, titik 2, oke, enter. Nah, selanjutnya di langkah, jadi intinya itu step pertamanya itu image.js itu digunakan untuk menginstal dependency dan melakukan build aplikasi React. Terus nanti untuk step keduanya itu hasil build aplikasi itu disalin ke image nya agar frontend dapat menjalankan sebagai web server. Nah, baru kita ke langkah 4.3, yaitu melakukan build image-nya untuk Beeper UI dengan tag Beeper UI v1. Kemudian copy, save, paste. Teman-teman bisa tunggu, ini agak sedikit lama untuk prosesnya. Nah, sabar teman-teman, kita akan ini postman itu sedang melakukan proses build aplikasi React-nya sama membuat image container berdasarkan konfigurasi yang kita buat, yang sudah dibuat. Nah, tunggu sampai sukses dulu, ini emang agak lama, jadi agak sabar sedikit. Yang ku sudah lupa. Nah, di sini udah sukses ya teman-teman. Jadi ini tuh menandakan bahwa image Beeper UI ini tuh udah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk menjalankan kontainer front end-nya. Lanjut kita ke 4.4. Dimana di 4.4 ini tuh setelah image front end berhasil dibuat, kita akan menjalankan kontainer Beeper UI menggunakan image Beeper UI v1 nya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy aja, copy, masukin ke dalam open text dialog, enter. Terus kita tunggu ya teman-teman.
kita enter. Jadi pada perintah ini tuh kontainer itu dihubungkan ke network di port front end dan port 80 pada kontainer yang dipetakan ke port 80 pada host. Nah, di sini kalau udah berhasil itu dia akan menampilkan ID seperti yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, sebagai outputnya. Lanjut kita ke 4.5. Nah, di sini udah selesai, teman-teman bisa langsung cek aja apa ya untuk aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal copy aja URL ini, copy, lalu masuk ke ruang kerja ke dalam activity, lanjut Google Firefox ya. Teman-teman bisa langsung search, paste dulu ya, enter, tinggal buka. Nah, di sini untuk apa ya? Jadi jika seluruh kontainer terus network database yang sudah benar, maka aplikasi Viper akan ditampilkan pada browser seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pada halaman ini tuh terlihat daftar pesan yang telah dibuat pengguna, yaitu newbie untuk menambahkan pesan baru. Nah, di sini kalian bisa chat newbie. Nah, di sini kita bisa menambahkan username, misalnya kita coba bikin untuk kontennya apa, kelas B, coba ya, submit. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Berarti untuk aplikasi kita ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, nanti itu pesan yang dibuat itu nantinya akan disimpan ke dalam database PostgreSQL nya, sehingga data tetap tersedia meskipun kontainer di restart atau dibuat ulang. Jadi ini kita close saja, lanjut kita ke cloud ini untuk terakhir, yaitu kita akan selesai menyelesaikan lab kita untuk kali ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke perintah cd lab finish komputer review, kalian copy. Jadi perintah ini itu digunakan untuk mengakhiri lab kita ya, serta memastikan resource dan praktikum sebelumnya itu tidak akan mempengaruhi praktikum berikutnya. Tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat juga di bagian sini. Nah, di sini apa ya, objektif 13 objektif yang kalian tadi itu sudah selesai kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa langsung close di sini juga tidak apa-apa, sama ya. Kita masukkan perintah untuk finishnya, enter, kita tunggu sukses teman-teman ya. Nah, di sini sudah sukses semua, berarti semua masalah sudah berhasil diselesaikan. Mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih, selamat malam semuanya.